Halo semuanya, saya Alexandra Muar dan saya akan membahas mengenai How to Love Ourselves by Creating Our Own Happiness. Saya yakin 95% orang di dunia, terutama seusia kita, pernah berada di titik di mana kita merasa hopeless dan merasa tidak bisa bahagia. Kemudian kita akan bertanya, kenapa sih hidup gue harus kayak gini? Kenapa sih gue gak bisa kayak dia? Keluhan-keluhan seperti itu seringkali muncul saat kita belum bisa menerima dan menghargai diri. Well, saya juga pernah mengalami hal seperti itu, dan saya akan membicarakan topik ini lewat pengalaman pribadi saya. Sedari kecil, saya sudah menjadi anak yang ceria. Saya suka memiliki banyak teman, dan saya suka membuat mereka tertawa dengan candaan-candaan saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ingin bisa terlihat menarik di depan teman-teman. Dan saya selalu berpikir, jika teman-teman tertawa dan senang karena saya juga pasti merasa bahagia, karena kami selalu menghabiskan waktu bersama-sama, dan saya selalu menemani teman-teman. Hingga di satu titik, akhirnya saya mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tetapi mental. Saya memang memiliki banyak teman, tapi saya mulai merasa kesepian. Saya lelah dengan rutinitas saya yang selalu terlihat bahagia di depan teman-teman dan selalu memaksakan diri saya untuk sama dengan mereka. Memang, jika kita berbicara soal fisik dan penampilan, semua orang pasti pernah punya keinginan untuk bisa terlihat menarik dan dapat dipuji oleh orang lain. Saat kita dipuji, akan ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Namun nyatanya itu tidak akan bertahan lama, karena lagi-lagi kita harus memaksakan diri kita untuk dapat terlihat sempurna di depan orang lain. Dan saya berpikir, teman-teman tidak mau menerima saya jika saya berpenampilan buruk. Saat itu saya masih SMP, masih sangat emosional, saya juga overthinking dan tidak percaya diri. Ditambah lagi teman-teman di kelas selalu bercerita tentang pergi berlibur ke luar negeri, dan mereka juga menunjukkan barang-barang mereka yang bagus. Saya mulai merasa sangat iri, dan ingin sekali bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan mereka. Hingga suatu ketika di sekolah saya ada acara tentang self-development, dan ada sesi di mana kita harus merenungkan diri. Ada satu pertanyaan dari narasumber yang cukup mengena dalam diri saya, yaitu, apakah kamu sudah punya waktu untuk membahagiakan diri? Dan saat saya merenungkan pertanyaan itu, saya sadar bahwa ternyata selama ini saya hanya mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Saya selalu memaksakan diri saya dan tidak bisa menerima diri saya padanya. Saya yakin tidak hanya saya yang pernah ada di posisi saat itu. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk bangkit dan menerima diri? Menurut saya jawabannya hanya satu. Temukan cara kita untuk bisa bahagia. Sadari bahwa segala kekurangan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita syukuri. Coba luangkan waktu untuk mengenal diri kita lebih dalam, mengeksplor banyak hal, dan mengekspresikan perasaan. Ada salah satu lirik lagu yang cukup menginspirasi saya dari salah satu personil boyband Korea BTS, Kim Seokjin. Judul lagunya Epiphany. Liriknya adalah, I'm the one I should love in this world. The shining me, the precious soul of mine, even it's a little lacking, it's so beautiful. Dan dari lirik ini saya sadar bahwa ternyata mencintai diri itu sangat penting. Memang diri saya tidak sempurna, tetapi saya berharga. Dan kebahagiaan itu bukan berasal dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Kitalah yang menentukan bagaimana kita akan bahagia dan bagaimana kita bisa menjadi the best version of myself. Ada juga satu penulis perempuan yang saya kagumi, sekaligus co-director film, istri dari Ernest Prakasa, Mera Anastasia. Dalam filmnya yang berjudul Imperfect, saya menyadari bahwa ternyata kita seringkali mengejar keinginan-keinginan dan tanpa kita sadari kita kehilangan hal yang sudah seharusnya kita miliki, yaitu cinta dan kebahagiaan. Dan dalam kisah hidupnya, Mera juga menjelaskan bahwa keindahan fisik itu akan pudar oleh waktu, tetapi cinta dan ketulusan hati untuk menerima diri adalah yang membuat kita bisa bertahan untuk melewati rintangan dalam hidup kita. Ada satu kebiasaan sederhana yang sering saya lakukan saat saya merasa putus asa. Saya akan menepuk pundak saya dan berkata pada diri saya, seperti, gak apa-apa San, lo udah berusaha, makasih udah bisa bertahan meskipun hari ini berat. Dengan hal sesederhana itu, saya bisa lebih menghargai diri. Saya bersyukur ternyata saya bisa lebih kuat dari apa yang saya pikir. Dan saya akan mengapresiasi diri saya sehingga saya bisa kembali tersenyum. Dari sinilah saya percaya bahwa saya, kalian, dan kita semua bisa bahagia dengan standar kebahagiaan kita masing-masing. Saya adalah saya, kalian adalah kalian, dan diri kita berharga. Dan dengan kebahagiaan itu, saya yakin kita bisa mencintai diri kita seutuhnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Thank you and have a good day.